Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulajengaken dumugi hadis nomor gangsal. Kalau ini sampun rampung, sampun cekap hadis nomor sekawan. Sakmenika kita lajengaken hadis nomor gangsal. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita mulai penjelasan sekarang an ummil mukminina. Jadi begini, ini ada tiga nama, ummil mukminin, ummi Abdillah, dan Aisyah. Ya ada tiga ya, ada tiga. Satu ummil mukminin, dua ummi Abdillah, tiga Aisyah. Ummil mukminin, ibunya orang-orang mukmin, ibu dari orang-orang mukmin itu namanya Alam Lakok, juluan. Jadi bukan ibu yang sungguh-sungguh itu bukan. Ini kan ibu itu untuk ta'ziman wa ihtiraman. Bukan berarti kemudian karena ibu boleh untuk berduaan, boleh untuk bepergian bersama, boleh jadi seperti mahram, boleh untuk memandang bagaimana layaknya mahram. Bukan. Jadi walaupun ibu itu tuh bukan ibu secara fikih, tapi ibu secara ta'ziman wa ihtiraman. Dibuka Pak ya, ini kitabnya apa? Kitab Al-Majalis Asaniyah, halaman 21. Ya, ini nggak tak foto enggak, tidak saya fotokan ini karena singkat saja. Jadi ummul mukminin fil ihtiram wa ta'zim, la fis safar wal khalwah wan nadhar. Ia as-siddiqah, juga diberi julukan as-siddiqah, perempuan yang sangat membenarkan. Baris bilang di ide. Ya, kemudian beliau adalah putra sahabat Abu Bakar atau putri, putra putri nipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian tadi ada kata-kata dalam hadis selain ummil mukminin juga ummi Abdillah. Jenenge alam apa nggih, Pak? Alam kunyah. Ini berapa kali ada kata abun, umun, ibnun dan seterusnya. Ibu Abdillah. Ibu Abdillah. Tapi ini bukan kunyah yang sesungguhnya. Jadi beliau itu nggak punya putra. Beliau itu nggak punya putra, tapi kemudian ada julukan Ummi Abdillah. Jadi mengambil alam kunyah dari Abdullah bin Zubair. Ya. Itu adalah putra dari saudara perempuan dan yaitu adalah sahabat Asma, ibu Asma. Ya, karena ibu Aisyah itu nggak punya putra. Wal ashahu annaha lam talid qattu. Jadi tidak, yang sahih itu beliau nggak punya putra. Wakila Alqat Sakton, ada riwayat beliau pernah keguguran, melahirkan ada keguguran. Ya, tapi ini yang asal adalah tidak pernah melahirkan. Aisyah itu alam apa namanya? Alam isim, ya nama beliau ialah Aisyah. Kita semua tahu beliau istri Rasulullah. Ya, sejak sebelum hijrah masih di Mekah. Ya memang ada riwayat beliau dilamar itu sejak umur 6 tahun akad nikah, lalu tapi kumul dengan Nabi umur 9 tahun. Ini satu riwayat. Ada riwayat yang lain, ada versi lain mengatakan beliau menikah umur 19 tahun. Jadi ini belakangan muncul ada temuan baru, beliau menikah itu umur 19 tahun. Tapi yang dari dulu banyak masyhur itu, karena itu ada di Sahih Bukhari dan Muslim kalau nggak salah ya. Artinya itu yang riwayat yang selama ini banyak dikenal, itu sekitar 6 atau 9 tahun. Tapi ada kajian sejarah belakangan, itu mengatakan umur 19 tahun. Kita nggak bahas itu, ini hanya sedikit saja biografi yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian kita lihat syarahnya di Al-Majalis Asaniyah. Kita lihat syarahnya. Enggak dibuka Mbak ya, halaman 22. Mulai baris ke ini sedikit masih Ibu Aisyah. Baris kita loncat. Jadi bagaimana nikahnya dengan Rasul nggak kita bahas, nanti agak kepanjangan. Ini guys, rawat itu baris ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke 9. Rawat Ibu Aisyah itu menceritakan atau meriwayatkan an Rasulullah SAW alfa hadithin wa mi'atai hadithin wa asyarata ahaditha, meriwayatkan 1210 hadis. Jadi bayangkan sangat banyak
Beliau meriwayatkan 1210 hadis, termasuk hadis ini. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Qala Rasulullah, tadi sudah kita maknani, man ahdas. Ahdas itu tadi ahdas apa? Gawe anyar ya. Ay ata bi syai'in lam yakun mawjudan fi zamanin nabiyyi. Ahdas itu membuat baru. Baru itu apa toh? Yaitu melakukan sesuatu, ata bi syai'in, melakukan sesuatu lam yakun mawjudan yang belum ada, tidak wujud, tidak ditemukan fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi. Melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan atau belum ada pada zaman Rasulullah. Wa huwa al-musamma bil bid'ati. Itulah yang kemudian disebut sebagai bid'ah. Jadi apa itu bid'ah? Melakukan sesuatu yang belum ada, belum dikenal, belum ditemukan, belum dilakukan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang membuat bid'ah, ya, sedangkan nanti selanjutannya itu fi amrina, apa itu amrina? Urusan kita itu apa? Fi dinina wa syar'ina, dalam hal agama kita dan syariat kita. Jadi ini adalah urusan agama. Okay. Kemudian hadza, ya iki isyarat ada agama Nabi yaitu agama Islam, melakukan atau mendatangkan hal yang baru yang bid'ah malaysa minhu, yang bukan bagian dari agama. Artinya bi ayyunafiyahu, justru malah menafikan agama itu menafikan hal itu. Aula yustanada ila syai'in min adillati syar'i, tidak disandarkan pada sesuatu apapun dari dalil-dalil atau di antara dalil-dalil syariat yang punya dasar. Fahuwa raddun, maka perbuatan itu adalah raddun, mardudun, ditolak. Ma'nahu annahu batilun la yu'taddu bihi, batal, salah, tidak diterima, tidak dihitung sebagai amal ibadah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada tambahan redaksi atau riwayat dari Imam Muslim, redaksi yang lain, hadis yang lain. Man amila amalan, siapa yang melakukan amal, artinya tadi melakukan hal yang baru, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari saya, tidak ada dalil syar'inya, fahuwa raddun ay mardudun, maka ditolak. Jadi ini hadis cerita atau menerangkan Rasul bersabda soal bid'ah. Jangan sampai dalam hal agama kita itu ngarang gawe acara dewe, membuat hal yang baru yang tidak dikenal, tidak dicontohkan zaman Rasul. Contoh, beberapa puluh tahun yang lalu ada orang Malang, nggak usah namanya siapa saya juga lupa, melakukan sholat dengan bahasa Indonesia, menerjemahkan bacaan sholat. Nah itu bid'ah, itu nggak sah. Karena apa? Nggak ada tuntunannya, nggak dikenal zaman Rasul, nggak dikenal. Itu contohnya. Atau kalau misalnya ada orang saking semangatnya menambah sholat wajib jadi 6, tambah satu lagi tengah malam wajib misalnya. Nah itu bid'ah, karena yang wajib hanya 5 kok. Tambah sendiri itu membuat acara sendiri. Itu namanya bid'ah dan tidak punya dasar dalil. Artinya apa? Nanti ada bid'ah yang punya dasar syariat sehingga tidak ditolak. Itu nanti ada. Oke. Sebentar, sebelumnya saya tambah dulu sebelum sampai penjelasan bid'ah tapi kok boleh gitu. Oke. Bid'ah tadi ada yang boleh ya. Bid'ah yang sesuai dengan syarat itu boleh. Nah sebelum itu, yang ini kadang-kadang menjadi pembahasan yang kontroversi di masyarakat, ada hadis lain yang menerangkan soal bid'ah. Ini saya kutip dari Sahih Muslim, hadis nomor 867. Ini babnya adalah bab Jumat, sholat Jumat tentang khutbah. Wa haddatsani Muhammad bin Musanna haddatsana Abdul Wahhab bin Abdul Majid an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, ini kalau Rasul itu khutbah Jumat, ihmarrat ainahu, kedua netra beliau itu memerah dalam arti saking semangatnya. Wa ala sawtuhu, suaranya itu meninggi, keras, tinggi karena memang betul-betul menyemangati. Mustadda ghadabuhu, kalau beliau itu tidak berkenan atau ini memberi penekanan sampai hebat sekali. Hatta ka'annahu mungdiru jayshin, sehingga seperti beliau itu seolah-olah orang yang memimpin perang, sampai mungkin keras menyemangati pasukan, memberi peringatan kepada pasukan. Yaqulu, beliau ngendika sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'ithu ana wasa'atu kahataini. Ini saya percepat, nanti poinnya di belakang, agak belakang soal bid'ah. Wa yaqranu baina isbi'aihi as-sababati wal wusta wa yaqulu, ini amma ba'du. Ini fa inna khairal hadithi kitabullahi wa khairal huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Titik. Di hadis yang lain bukan titik ya, ini semua yaqulu masih ada titik dalam arti saya berhenti di situ, kita berhenti di situ.
Di riwayat Imam Baihaqi ditambah lagi wa kullu dhalalatin finnari. Itu di hadis yang lain, riwayat Imam Baihaqi. Nah, ini yang ingin kita fokuskan adalah amma ba'du fa inna khairal hadithi, sebaik-baik pembicaraan atau sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, kitab Allah. Wa khairul huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah hal yang dibuat baru. Wa kullu bid'ah ini di hadis yang lain ada ya, wa kullu muhdatsatin bid'atun, sini enggak ada. Di hadis yang lain wa kullu muhdatsatin bid'atun, setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalah finnar, setiap yang sesat itu di neraka. Dari hadis ini kemudian tadi saya matur ada yang memahami tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Semua bid'ah sesat. Ada yang pemahamannya seperti itu. Nah, dalam majelis ini saya perlu matur bahwa menurut yang saya ikuti, pemahaman mungkin mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan seperti itu. Ada bid'ah yang tidak sesat. Saya ulang, ada bahkan banyak sekali bid'ah tapi tidak sesat. Tentu saya tidak matur asal-asalan, tentu punya dasar. Dasarnya ialah satu, ini contoh saja, beberapa contoh. Jadi kan nek tarawih niku jamaah teng masjid pinten-pinten. Yang Islam itu saat ini pinten-pinten jamaah teng masjid. Saulan gitu. Saulan to nggih. Pertanyaannya, apakah itu dicontohkan oleh Rasul? Mboten nggih. Nah, jenengan pun paham. Dasaripun napa kok mboten? Dikutip dari mana? Nah, ini saya ingin menunjukkan itu dikutip antara lain dari kitab Sahih Bukhari. Hadis nomor 2012. Langsung saya loncat, isinya saja. Akhbartuhu anna Rasulullah SAW kharaja lailatan min jawfil laili fa shalla fil masjidi wa shalla rijalun bi sholatihi. Rasul di tengah malam Ramadan ini ya konteksnya, itu sholat di masjid, kemudian karena Rasul sholat lalu orang-orang ikut makmum pada Rasul. Fa asbahan nasu fatahaddatsu, kemudian pagi-pagi habis subuh, waktu subuh orang-orang itu ngobrol, ngomong-ngomong, mau bengi ku sholat karo Kanjeng Nabi jamaah di masjid. Fajtama'a aktsaru minhum, maka kemudian malam berikutnya kumpul yang lebih banyak lagi karena sudah ngerti mun sampai besok. Fasalla, Rasul salat, fasallu ma'ahu, mereka salat bersama Rasul jamaah. Fasbahan nasu fatahaddatsu. Besoknya diceritakan, tersebar berita nek mau bengi malam kedua salat jamaah di masjid bersama Rasul. Maka kemudian malamnya, malam ketiga berarti fakatsur ahlul masjidi minal lailatul tsalitsah. Di malam yang ketiga lebih banyak lagi orang yang datang ke masjid. Nah, fakharaja Rasul itu fakharaja Rasulullah SAW fasolliya bi sholatihi. Nah, ini masih malam ketiga Rasul sholat jamaah dengan jumlah yang semakin banyak. Falamma kanatil lailatul rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi. Malam keempat masjid itu ajazah itu lemah ya. Apa artinya itu nggak bisa menampung jamaah. Ajazal masjidu an ahlihi. Jadi saking membludak banyak sekali orang datang ke masjid. Hatta kharaja li sholati subuh, bahkan sampai kemudian Rasul itu sholat subuh. Artinya apa? Rasul tidak jamaah malam keempat. Falamma qadha al-fajr, setelah sholat subuh, aqbala 'alan nasi, Rasul menghadap kepada para sahabat, kata syahada, belum minta untuk disaksikan, tsumma qala, beliau ngendika, amma ba'du fa innahu lam yakhfa 'alayya, maka hukum saya itu tahu kalian tadi malam itu nunggu saya. Walakinni khasyitu an tufradu 'alaikum. Tapi saya khawatir kalau saya sholat tiap malam terus-menerus nanti bisa jadi tarawih itu diwajibkan pada kalian. Fata'jizu anha, lalu kalian enggak mampu melakukan. Jadi Rasul hanya sholat jamaah tarawih berapa hari? 3 hari. Malam keempat beliau tidak jamaah. Karena takut nanti diwajibkan. Akhirnya apa? Ya sudah, malam-malam berikutnya tidak ada acara sholat jamaah tarawih di masjid. Fatuwfiya Rasulullah SAW wal amru ala dzalika. Rasul itu kabundut, wafat, kondisinya masih seperti itu, dalam arti sampai Rasul wafat tidak ada acara sholat jamaah tarawih di masjid. Artinya apa? Rasul tidak mencontohkan sebulan. Tarawih jelas dicontohkan, jamaah jelas dicontohkan. Yang sebulan itu tidak. Itu berarti apa?
Ya, tidak ada contoh dari Rasul. Nah, berikutnya hadis yang lain. Tambah lagi hadis yang lain. Setelah sahabat Umar bin Khattab, ini hadis masih Sahih Bukhari. Hadis nomor 2010. Saya persingkat saja dari Ibnu Syihab bin Urwah bin Zubair dari Abdurrahman. Kharajtu ma'a Umar bin Khattab, saya keluar bersama sahabat Umar radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ilal masjid, di satu malam di Ramadan ke masjid. Fa idzan an-nasu auza'un mutafarriquna, ternyata idzan itu jumadaan ya. An-nasu tay menungso auza'un itu pira-pira kelompok, ada kelompok-kelompok kecil mutafarriquna, pisah-pisah. Mereka di masjid itu ada gerombol-gerombol, ada yang berapa orang, jamaahnya kelompok-kelompok. Yusolli ar-rajulu, ada yang salat sendiri, yusolli ar-rajulu nafsi, salat sendiri, wa yusolli ar-rajulu fa yusolli bi sholati ar-rahtu, ada yang salat kemudian ada orang yang mengikuti. Ar-rahtu itu kelompok sekitar 3 sampai 10 orang, itu ar-rahtu. Ada makmumnya enggak banyak. Jadi banyak kelompok-kelompok jamaah di masjid. Faqala Umaru inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakan amsalah. Saya kok punya pendapat, kalau mereka itu saya satukan dengan imam yang qari, yang bagus bacaannya, yang ahli Quran, lakan amsalah, itu akan lebih standar, lebih bagus, lebih jadi contoh, itu lebih standar. Summa azama, beliau punya rencana itu, maka kemudian dilaksanakan. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab, mereka dikumpulkan dengan imam ahli Quran namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu, saya keluar ma'ahu beserta sahabat Umar lailatan ukhra, di malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi sholati qarihim, dan masyarakat salat dengan salat ahli qiraah itu. Qala Umar, apa kata sahabat Umar? Ni'mal bid'atu hadhihi. Ni'mah itu seapi-api lawan dari bisa, seala-ala. Inilah bid'ah yang sebaik-baiknya. Lu ada bid'ah yang sebaik-baiknya? Ada bid'ah yang baik, contohnya sholat tarawih jamaah sebulan penuh. Nah, sehingga dengan demikian contoh ini menunjukkan bukti bahwa ada bid'ah yang baik. Yang mengatakan bid'ah tidak sembarangan. Sahabat Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Padahal tadi katanya semua. Nanti kita bahas bagaimana kata-kata kullu. Yang jelas tidak semua, bahkan banyak bid'ah yang baik, yang tidak sesat. Sebelum saya tutup, saya tulis contoh satu lagi. Contoh satu lagi bid'ah yang baik. Ininya saja, ini dalam Sahih Bukhari juga, hadis 4679. Saya percepat karena waktunya sudah habis, bahkan sudah habis. Jadi intinya begini, ketika terjadi perang namanya Ahlul Yamamah, perang Ahlul Yamamah, banyak sahabat ahli Quran yang meninggal. Kemudian sahabat Umar itu sowan kepada sahabat Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin inna Umar atadi faqala innal qatla qad istaharra yaumal Yamamah bin nas. Oh, ini semakin sengit peperangan itu. Wa ini sahabat Umar matur, saya takut bahwa ini akhsha an yastahiral qatlu bil qura'i fil mawatini. Fa yadhhabu katsirun minal qur'ani illa an tajma'uhu. Ngeten sahabat Abu Bakar, ini perang ini tambah sengit, tambah seru. Menawi mangget berkelanjutan dan banyak sahabat ahli Quran yang meninggal dunia, terus bagaimana nanti Quran ini akan dipertahankan? Maka saya usul illa anta jama'uhu. Saya usul mbok ngiyo dengan kersa untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Untuk apa? Mengumpulkan Al-Qur'an. Zaman Nabi belum, Quran itu masih terpisah-pisah. Dari yang disatukan dalam satu kitab, belum. Sahabat Umar usul supaya dilakukan pengumpulan Al-Qur'an. Lalu kalau Abu Bakrin qultu li Umar, sahabat Abu Bakar menjawab, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Saya ulang, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Sahabat Abu Bakar menolak karena belum ada contohnya zaman Rasul. Rasul belum pernah melakukan, belum nggak berani. Faqala Umar matur lagi, huwa wallahi khair. Nah, ini pakai sumpah. Oh, ini untuk kebaikan sahabat Abu Bakar. Itu pun sahabat Abu Bakar masih ragu. Falam yazal Umaru yuraji'uni, berkali-kali ngajak untuk melakukan tajmi'ul Quran, ya jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran. Hatta syarahallahu lidzalika sadri, sehingga Allah membuka hatiku untuk bisa menerima itu. Wa ra'aitul ladzi ra'a Umaru, dan kemudian saya sependapat dengan sahabat Umar, dan sahabat Zaid bin Thabit ini yang ditugasi untuk melakukan program Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran.
Jadi sahabat Abu Bakar awalnya menolak. Kenapa? Rasul tidak mencontohkan. Rasul tidak melakukan. Menolak beliau. Tapi akhirnya mau. Kita bisa membayangkan. Loh, beliau itu dekat dengan Rasul. Baru berapa tahun Rasul kabundut. Ternyata sudah melakukan hal-hal baru yang belum dilakukan oleh Rasul. Apalagi sekarang sudah belasan abad. Itulah sebabnya Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu dua macam, ada yang baik, ada yang jelek. Tapi ada yang juga mengatakan, oh, kalau itu harus ada hadisnya. Begitu pentingnya kok nggak ada hadisnya. Hadis yang mengatakan bid'ah dibagi dua, satu baik, dua jelek. Mana hadisnya? Ada yang gitu pemahamannya. Mungkin apakah merasa lebih hebat daripada Imam Syafi'i, saya nggak tahu. Yang jelas dua contoh ini membuktikan bahwa banyak hal yang dilakukan setelah Rasul yang Rasul belum pernah melakukan, dan itu kemudian diterima sebagai amal soleh, sebagai satu hal yang benar, yang baik. Terus tadi padahal kata-katanya wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Terus gimana itu? Waktunya sudah habis ya. Nah, ini menurut saya tidak saya tuntaskan karena waktu sudah habis. Insya Allah kita bahas yang akan datang bagaimana kita memahami hadis. Kata-kata kullu itu loh gimana? Nyatanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar yang melakukan, bahkan terang-terangan dengan tegas sahabat Umar mengatakan ni'mal bid'atu, sebaik-baik bid'ah, padahal beliau itu dijamin ahli surga. Masa beliau sesat di neraka, beliau itu ahli surga? Padahal kan hadisnya kullu bid'atin dhalalah. Terus bagaimana kita memahami kata-kata kullu itu, seluruh itu? Itu saya kita pending karena waktunya sudah habis. Insya Allah diteruskan pada pertemuan mendatang. Betul kalau penasaran betul ya, itu kalau penasaran ya monggo lah, itu urusan masing-masing. Tapi karena semalam waktunya sudah nggak memungkinkan, kita dibatasi sekitar setengah jam, sudah melebihi. Insya Allah kita terasakan pemaknaan atau pemahaman hati itu seperti apa kata-kata kullu itu. Nyatanya kok ya nggak semua itu kemudian bid'ah. Insya Allah kita teruskan yang akan datang. Demikian kajian malam ini, semoga ada manfaatnya. Banyak kekhilafan, kurangan, hal yang nggak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita pungkasi ganti wawasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.